Mari kita berdoa. Bapa di surga, kami bersyukur pagi hari ini. Kembali kami datang di minggu yang baru. Di hari yang baru ini Tuhan, kami tetap mau mengawali bersama dengan Engkau. Bersyukur kami boleh memiliki kesempatan untuk memuji dan menyembah Engkau. Dan saat ini teduhkan hati kami, supaya kami boleh mendengar dan merenungkan firman-Mu. Mari Tuhan Roh Kudus, Engkau mengajar kami, Engkau memberitahukan kepada kami, bahwa Engkau memberikan pengertian dan wahyu buat setiap kami. Terima kasih Bapa. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Shalom, selamat pagi semua, baik yang ada di tempat ini maupun yang mengikuti streaming. Pagi ini saya ingin kita sama-sama merenungkan tentang berkat perkataan. Tentunya belum lupa ya, minggu lalu ketika saya sampaikan di sini juga tentang perhatikanlah bagaimana kamu hidup. Saya ingin kita mengulang sedikit membaca dari Efesus 5 ayat 15. Efesus 5 ayat 15 mengatakan demikian. Karena itu perhatikanlah dengan saksama bagaimana kamu hidup. Janganlah seperti orang bebal, tetapi seperti orang arif. Saya tidak akan merenungkan semua ayat ini, minggu lalu sudah. Tapi saya ingin kita sama-sama memperhatikan tentang bagaimana kita hidup seperti orang arif. Dan kemarin juga sempat disinggung di dalam Ibrani 6 ayat 11 itu tentang orang arif. Dikatakan demikian, tetapi kami ingin supaya kamu masing-masing menunjukkan kesungguhan yang sama untuk menjadikan pengharapanmu suatu milik yang pasti sampai pada akhirnya. Nah, kita tahu ya, di tahun 2023 pasti semua dari kita punya pengharapan, punya cita-cita, punya impian, goalnya apa untuk di tahun 2023. Mungkin di tahun 2022 kita sudah mencapai satu berkat pencapaian dan kita tentu ingin next level lebih lagi. Nah, dikatakan di sini Ibrani 6 ayat 11, jadikan pengharapanmu itu suatu milik yang pasti gitu. Jadi pengharapan itu kan belum dapat. Tapi itu menjadi satu keinginan, kerinduan, goal kita. Nah, dikatakan jadikan itu milik yang pasti. Dikatakan di atasnya supaya kamu masing-masing menunjukkan kesungguhan. Jadi serius nih kita, jadikan pengharapan kita menjadi milik yang pasti. Walaupun belum terlihat, dan itulah iman. Jadi mari kita belajar, dan saya tidak akan mengutip banyak karena juga belum dapat. Yang saya dapatkan adalah satu pengharapan yang bisa menjadi milik yang pasti. Yang pastinya pengharapan kita itu pasti gak ada yang jelek. Gak ada kan kita yang tahun 2023 pengen sakit, gak ada. Pasti kita pengen sehat, bahkan lebih sehat lagi. Walaupun umurnya bertambah tetap aja gak mau. Saya suka katakan umur itu kan cuma angka gitu ya. Angka boleh bertambah karena kita gak bisa rem. Angka mesti bertambah, usia pasti bertambah. Tetapi selalu kita pengen kekuatan yang baru. Kita pengen keadaan yang lebih baik lagi dan sebagainya. Itu pengharapan dan saya tahu semua kita berharap hal-hal yang positif, hal-hal yang indah, hal-hal yang menyenangkan. Nah, firman Tuhan mengatakan jadikan pengharapanmu itu suatu milik yang pasti. Dan itu menurut saya adalah kehidupan yang arif, yang bijaksana. Kehidupan yang baik itu kita jadikan. Bukan kita gak tau lah tahun 2023 pujian kan pernah ya, sera-sera whatever will be kayak gitu ya. Tapi enggak, kita jadikan pengharapan itu suatu milik yang pasti. Nah, itu menjadikan menurut saya itu adalah kehidupan pilihan, kehidupan orang arif. Efesus Paulus mengatakan jangan kamu hidup seperti orang bebal. Dan bebal seperti apa minggu lalu saya sudah katakan ya. Nah, sudah beritahukan ayatnya di mana juga, tapi sekarang kita mau belajar jadi orang arif. Dan salah satunya pasti banyak, cuma yang saya dapat salah satunya tertulis di dalam Amsal 18 ayat 21. Dikatakan hidup dan mati dikuasai lidah, siapa suka menggemakannya akan memakan buahnya. Kita seringkali ceroboh dan teledor dengan perkataan kita.
Kalau kita gemes sama orang, gemes sama anak, gemes sama suami, gemes sama istri, kita ngatain, kita pikir yang nanti gak enak tuh dia, gemesin sih. Kita pikir, tapi Alkitab gak bilang begitu. Alkitab bilang siapa yang menggemakan itu yang makan buahnya. Jadi kita harus perhatikan apa yang kita gemakan dengan perkataan kita. Kalau kita mau jadi orang yang arif, adalah orang yang bisa memanage perkataan-perkataan kita. Supaya perkataan kita itu menjadi perkataan yang tertata rapi, dan surga akan melihat dan menjadikan gema perkataan kita itu kita nikmati hal-hal yang positif, hal-hal yang baik. Kita kadang-kadang nggak mikirin. Ketika kita kata-katain orang lain tersinggung, orang lain ya saya ngakuin aja, saya itu kalau ngomong cuma suka seenaknya itu dulu. Saya belajar sekarang tidak, maksudnya gini, saya itu seringkali kan kalau ngomong itu cepet ya. Jadi bereaksi juga cepat, kadang-kadang suka bagi saya yang nggak tersinggung, tapi bagi orang itu tersinggung. Nah kita harus perhatikan itu, jangan kita berpikir gini, saya mah dari sononya begini, saya sih dari sononya, dia tersinggung, ya salah sendiri. Ya memang salah sendiri, karena seperti saya juga sudah belajar, syaraf-syaraf ketersinggungan sudah dimatiin semua. Jadi orang mau ngomong apa, biarlah itu, biar bagaikan kafilah berlalu gitu ya. Tapi tetap kita harus menata hidup kita. Jangan orang lain disuruh memahami kita, tapi belajar kita melihat firman. Siapa suka menggemakan, dia yang akan memakan buahnya. Hidup dan mati dikuasai lidah. Nah kita kan gak ada yang mikirin mati. Jangan bilang oh berarti kalau kita gak benar nanti kita mati, cepat mati gitu. Enggak, mati itu ada banyak. Mati pekerjaan kita, mati bisnis kita, mati kehidupan keluarga kita. Artinya nggak ada lagi berkat, nggak ada lagi gairah, nggak ada lagi unity, nggak ada lagi yang akan mati semua. Bisa hidup dan mati dikuasai lidah. Saya percaya kalau kita suruh milih, pasti milih hidup. Nggak ada yang milih mati. Hidup itu enak, ya kan? Menikmati semua yang ada. Kalau ini saya bicara mati itu mati di dalam arti kata jasmani masih tetap hidup gitu. Nah, jadi kita bisa melihat di situ. Coba kita lihat akan Yakobus 3 ayat 9 dan 10 bagian A. Dengan lidah kita memuji Tuhan Bapa kita, dan dengan lidah kita mengutuk manusia yang diciptakan menurut rupa Allah. Dari mulut yang satu keluar berkat dan kutuk. Jadi ternyata kita pengen hidup, tapi kita tidak tahu bahwa ternyata hidup itu ada faktor pilihan kita. Kita pikir kalau kita menjadi orang diberkati itu bagiannya Tuhan memberkati kita, itu jelas. Karena Tuhan datang untuk memberikan hidup berkelimpahan dalam berkat-berkatnya. Janji-janji Tuhan ajaib semua. Kita masuk tahun 2023, kita sudah punya janji-janji yang luar biasa. Tetapi ternyata ada bagian kita yang bisa menjadikan berkat janji-janji Tuhan itu jadi daging. Dan dikatakan bahwa itu lewat salah satunya lewat lidah kita. Seringkali lidah di sini praise and worship, pagi-pagi kita semua pujian, memuji Tuhan, menyembah Tuhan. Ku kagum hormat akan Engkau Tuhan. Wah, kita meninggikan Tuhan. Tapi keluar dari tempat ini kita nggak tahu, ya kan, ya apa yang kita ngomongkan. Belum udah maki orang, belum udah mencemooh orang, belum udah merendahkan orang, bisa jadi. Ya, nah, jadi dikatakan dari mulut yang satu bisa keluar berkat, bisa keluar kutuk. Jadi kalau mulut itu ada menjadi kendali kita, berarti sebenarnya kita yang harus memilih perkataan kita itu. Apakah perkataan kita itu akan biar mendatangkan berkat. Karena siapa menggemakan makan buahnya. Kalau yang kita ucapkan berkat, ya buahnya pasti berkat. Yang menggemakan artinya kita sendiri. Nah, karena itu mari kita belajar untuk mengerti. Lah, kalau gitu
hati-hati, hati-hati. Tapi kan kita tetap ada, orang dunia bisa mengutuk kita kan, orang dunia bisa ngata-ngatain kita. Nah kita bisa dikutuk, mereka kan nggak tahu bagaimana firman ini berbicara. Jangan takut, Amsal 26 ayat 2 mengatakan demikian. Ada nggak ya Amsal 26 ayat 2? Seperti burung pipit mengirap dan burung layang-layang terbang, demikianlah kutuk tanpa alasan tidak akan kena. Jadi kalau hidup kita itu nggak ada celah, hidup kita itu mengikuti firman, hidup kita itu dalam ketaatan, nggak usah takut sama orang dunia dikutukin, sama siapapun dikutukin, nggak akan jadi, nggak akan kena. Tapi yang perlu kita perhatikan adalah bagaimana kita memilih kata-kata, mengendalikan lidah kita dan perkataan kita supaya berkat perkataan itu jadi dalam hidup kita. Nah, bagaimana perkataan yang membawa berkat itu? Mari kita lihat dari Ibrani 13 ayat 15. Sebab itu marilah kita oleh Dia senantiasa mempersembahkan korban syukur kepada Allah, yaitu ucapan bibir yang memuliakan namanya. Mari kita mempersembahkan korban syukur lewat perkataan kita. Dikatakan oleh Kristus senantiasa. Jadi kalau ngomong yang kudus-kudus, ngomong yang benar-benar, ngomong yang positif itu bukan cuma di gereja. Karena ngomong senantiasa, kita kan ngomong kan di mana saja. Kalau kita dapat 24 jam dari Tuhan, coba perhatikan. Kita tidur berapa jam? Berapa lama kita terjaga mengerjakan ini itu, dan berapa lama kita menggunakan mulut kita. Senantiasa mulut kita mempersembahkan korban syukur kepada Allah. Namanya juga korban. Enak enggak kalau orang suruh berkorban? Enggak ada yang suka ya. Korban itu enggak enak. Tapi itu harus. Karena korban itu harus ada penyangkalan diri seringkali. Kita gemes sama orang, tapi kita harus mengatakan, ya sudah enggak apa-apa, diberkati kamu, lain kali lebih baik lagi gitu ya. Saya sering dulu dengar dari suami saya itu enggak pernah ngatain orang. Tapi kalau karyawan salah aja, dia cuma ngomong gini. Salah itu pakai ngerusak loh. Ya begini. Lain kali lebih baik ya. Saya suka ikut gemes. Ih, masa cuma begitu? Kan rugi gitu ya. Tapi itulah korban. Enggak enak. Rugi. Tapi itu korban. Memuliakan Tuhan. Saya tadi pagi baru dengar khotbah dari Ibu Iin. Salah satu khotbahnya Ibu Iin. Dia cerita. Namanya korban tuh enggak enak ya. Dia cerita satu ketika dia bertemu dengan tim musiknya dia, salah satu tim musiknya, pemain keyboard apa saya kurang, iya kalau nggak salah. Dia ketemu, terus Tuhan tuh bilang gini, itu jodohnya itu, katanya gitu. Jadi ngomong, katanya. Jadi Ibu ini panggil anak itu, kamu tahu nggak jodohnya tuh itu? Aduh Bu, ini kata Tuhan, Ibu ini bilang gitu. Aduh Bu, saya tidak suka cewek hitam. Satu, itu ceweknya ternyata hitam. Saya tidak suka cewek yang liar. Ternyata tuh cewek itu ya mungkin liar sih tidak ya. Menurut saya cuman kata-katanya ini liar, tapi mungkin ya anaknya yang ya tomboy lah kali ya. Saya tidak tahu gitu. Saya nggak suka itu. Tapi Tuhan ngomong begitu. Terus orang ini bilang gini, ya sudah. Kalau Tuhan yang ngomong, saya itu mau nurut. Tapi saya nggak cinta loh. Sudah. Jadi Ibu Iin datang ke ceweknya. Kamu tahu jodoh kamu siapa? Si ceweknya bilang tahu. Dan ternyata ceweknya udah dapet jodohnya itu. Ketika dipertemukan si cowoknya bilang gini, kamu tahu kan? Aku nggak cinta sama kamu. Cuma karena Tuhan. Karena Tuhan. Nah, ini kan di sini katakan, sebab itu marilah kita oleh Dia senantiasa mempersembahkan korban syukur kepada Allah. Oleh karena Kristus, aku mau menyampaikan korban syukur, terima kasih dapat jodoh yang aku nggak suka.
Tapi dia nurut. Menikahlah mereka. Dan kesaksian dari yang laki, setelah pesta pernikahan malamnya, dia lihat istrinya tiba-tiba jatuh cinta. Kok saya jadi cinta? Kok dia menarik sekali? Kok dia begini? Siapa yang ngerjain? Tuhan. Tapi ada korban dulu kan? Nah, jadi jangan takut kalau kita sedang berkorban buat Tuhan. Sepertinya buat Tuhan. Padahal kita sedang melakukan kebaikan untuk diri kita sendiri. Mari kita naikkan korban syukur. Kenapa aku naikkan korban syukur? Hidupku aja belum diberkati. Hidupku aja masih utang belum lunas misalnya. Tapi mari kita dikatakan, Kak, aku naikkan korban syukur. Kalau cuma syukur aja biasanya karena kita suka ya. Kalau korban syukur berarti karena kita harus menyangkal diri, harus mengakui kedaulatan Tuhan walaupun gak srek. Dengan apa? Ucapan bibir yang memuliakan namanya. Ucapan bibir yang memuliakan namanya itu artinya adalah kita sedang mengakui kedaulatan Tuhan. Kita sedang mengakui kebesaran Tuhan. Kita sedang mengakui eksistensi Tuhan. Walaupun mungkin saat itu kita lagi nggak srek sama Tuhan. Nggak sereknya karena biasanya doa nggak dikabul-kabulkan. Tuh Tuhan kok lama sekali, itu tetangga saya doa 2 hari langsung dikabulkan. Yang saya kan belum. Nah tapi itu tetap ucapan bibir kita harus memuliakan. Dan kita percaya bahwa firman Tuhan tidak pernah sia-sia. Mengakui tetap otoritas Tuhan. Kalau Tuhan masih izinkan kita lagi gak enak, itu pasti nanti Tuhan akan selesaikan. Ingat Sofi kemarin, atas penentuan Tuhan, tetapi bisa melihat kemuliaan Tuhan dinyatakan. Itu yang pertama. Kita memuliakan Tuhan karena Tuhan. Dan kita menaikkan korban syukur dengan ucapan bibir kita yang memuliakan Tuhan. Ucapan bibir yang nyenengkan tuh, yang bikin Tuhan itu dirindukan oleh banyak orang. Yang kedua kita akan baca 1 Timotius 6 ayat 3. Dikatain, jika seorang mengajarkan ajaran lain dan tidak menurut perkataan sehat. Nah, ngomongnya itu harus perkataan sehat, yakni perkataan Tuhan kita Yesus Kristus seperti perkataan dan tidak menurut ajaran yang sesuai dengan ibadah kita. Jadi saya hanya mau mengupas tentang perkataan sehat. Jadi kita harus mengatakan perkataan sehat. Perkataan sehat itu apa? Sejajar dengan firman Tuhan, selaras dengan firman Tuhan. Jangan mencemooh, jangan mengata-ngatai orang, jangan mengutuk orang. Tuhan tidak pernah lakukan itu. Perkataan sehat yakni perkataan Tuhan kita Yesus Kristus. Jadilah kita wakil dari Tuhan yang sama kalau ngomong, sepakat dengan ngomong. Kita kadang-kadang tidak ngerti kita kalau ngomong itu sembarangan. Saya latah kok, enggak dari hati. Yang latah-latah itu harus dipangkas. Satu hari saya mendapat laporan ada anak basket yang ngomongnya enggak enak. Ngomongnya pokoknya jorok. Anaknya masih kecil, ini bukan tim basket SMP SMA, SD. Saya panggil. Mereka mau bertanding, saya bilang gini. Saya dengar itu. Saya panggilnya semua, walaupun saya tahu siapa yang ngomong, tapi saya tidak mau menyakiti satu orang. Saya panggil semua dan saya arahkan untuk perkataan tidak boleh. Dan saya bilang begini, Miss gak mau blessing kamu loh. Kalau kamu berangkat dengan hati yang tidak pas. Karena bagi Miss gak perlu jadi juara, tetapi kamu sportif. Kamu tidak ngata-ngatain orang. Tidak memukul, tidak menyikut, tidak bikin orang celaka. Kalau menang harus sportif. Perkataanmu tidak boleh perkataan kotor. Anaknya mah diem aja, yang gak terima mamahnya. Saya ini gak suka sekolah di Terang Bangsa kayaknya. Miss Ina gak mau blessing anak saya. Lah kan ada sebabnya. Kalau kamu pergi mau bertanding, kamu mesti membawa pribadi Kristus. Pas kebenaran ada yang lapor sama saya. Tapi Miss, aku sudah atas nama Miss minta maaf.
Saya tidak mau minta maaf. Saya bilang gitu. Kenapa? Karena saya mengedukasi. Kalau saya minta maaf berarti saya salah. Kalau saya menegur gitu. Terus tapi anaknya kan bukan yang berbuat, justru yang bilang mamanya nggak terima. Itu anaknya yang ngomong. Kaget dia, mau pingsan kali dia ya. Tapi saya bilang, coachnya bilang, kenapa Miss tadinya nggak buka? Saya nggak mau menjatuhkan seseorang. Saya mau semua orang anak tahu. Kan kita itu kali itu anak itu, belum tentu kali lain bukan anak itu anak yang lain. Saya mau edukasi ya semua anak, saya bilang gitu. Tapi mari kita belajar melatih. Dan saya bilang, sampai bilang begini, saya menyesal karena itu terjadi di anak terang bangsa. Saya bilang gitu, harusnya tidak. Tapi maaf, saya bilang sama orang yang nyampaikan, tapi maaf, saya tidak pernah mendengar dari anak TK sampai SMA perkataan itu. Jangan-jangan ngulak dari tempat lain. Saya nggak mau sebutin dari mana ya, tapi kan dari yang paling dekat. Karena katanya apa sih? Saya juga tidak mau, mulut saya sayang-sayang untuk bicara seperti itu. Tapi saya mau katakan, mari mengajar, melatih hidup kita dengan perkataan sehat. Perkataan sehat itu namanya juga sehat ya, jadi nggak ada sakit penyakit yang virus-virus, bakteri-bakteri yang keluar. Jadi kalau kita berkata-kata, perkataan yang menyehatkan orang lain, perkataan yang menyembuhkan orang lain, perkataan-perkataan sehat. Seperti dikatakan perkataan yang Tuhan Yesus sendiri katakan. Tuhan Yesus itu kalau jalan waktu hidup di dunia, kalau jalan kan menyembuhkan orang, dosamu sudah diampuni, berarti memaafkan orang, dan kata-kata yang seperti itu, kata-kata sehat. Jadi mari mulut kita dipenuhi dengan kata-kata itu. Biasakan itu terjadi dari mulut kita. Kita tidak mengumpat, kita tidak mencemooh. Amsal mengatakan orang yang mencemooh itu akan dimakan dirinya sendiri. Ada di Amsal. Cari, gampang, tinggal search, cari pencemooh. Nanti pencemooh itu ada sebenarnya di catatan saya tadi, tapi saya lupa tidak ngomong sama Amos. Sebenarnya baca aja ya, Amsal 12 ayat 14. Itu buah perkataan, tidak. Kalau pencemooh ayat Amsal 9 ayat 7. Siapa mendidik seorang pencemooh mendatangkan cemooh kepada dirinya sendiri. Kita seringkali nggak sengaja kan mencemooh, merendahkan diri ya, menendahkan orang lain, ngelihat orang lain itu ya dicemooh aja, ngerjain apa aja lah gitu aja kok. Gitu aja. Pokoknya kita mencemooh. Hati-hati. Itu akan datang cemooh itu kepada diri kita sendiri. Nah, yang terakhir, yang ketiga, Yesaya 50 ayat 4. Tuhan Allah telah memberikan kepadaku lidah seorang murid, supaya dengan perkataan aku dapat memberi semangat baru kepada orang yang letih lesu. Setiap pagi ia mempertajam pendengaranku untuk mendengar seperti seorang murid. Dan di sini dikatakan bahwa Tuhan memberikan kepadaku lidah seorang murid. Kalau lidahnya seorang murid itu lidah yang selalu mau belajar, mau mencontoh orang lain, dan tentunya juga firman Tuhan. Supaya dengan perkataan aku dapat memberi semangat baru kepada orang yang letih lesu. Kita itu harusnya mulut kita itu menyemangati orang, bukan malah bikin orang letih lesu, bikin orang mau punya harapan jadi nggak punya harapan. Satu ketika SD Kristen Terang Bangsa, kita kan sudah punya uang kegiatan semua, termasuk kegiatan untuk graduation sudah ada. Satu ketika PIC-nya datang ke saya, Miss, kami ini pengen ngadain graduation, tidak mau di Gedung Gracia. Jadi di mana? Di hotel di atas. Saya tahu uang kegiatan sekolah kami itu sangat murah. Kenapa? Ya tahu sendiri kan, sekolah kami itu terdiri dari semua level ekonomi orang tua. Ada yang bisanya bayar sedikit, ada yang bisa bayar banyak. Cuma kalau banyak juga sekolah kita bukan banyak-banyak banget sebenarnya, bikin takut orang nanti. Tapi dia bilang gitu, sekolah lain itu begitu
pengeluarannya banyak karena nggak punya gedung. Lah kita punya gedung yang megah, kita punya gedung dengan ber-AC. Kok sekarang pindah ke hotel di atas lagi? Iya Miss, bosen. Tapi saya belajar untuk menyemangati. Langsung saya tanya, nah uang kegiatannya kan gak seberapa. Nombok dong. Iya Miss, gak apa-apa. Nanti kami akan berusaha tombokannya. Emang nombok berapa sih? 16 juta. Kami tidak minta yayasan. Kami akan belajar untuk mandiri. Saya gak terus bilang, lah urusannya bikin pusing aja, sudah di Gracia. Tidak. Saya mau menyemangati. Saya bilang oke. Bagi kamu ketutup itu 16. Ya kita berdoa katanya. Kita sudah gumuli, oke. Jadilah mereka persiapan. Saya tidak pernah mematahkan semangat mereka. Ternyata mereka lakukan apa? Open PO dagangan. Tetapi yang saya heran, hampir semua yang mereka jual adalah produk orang tua. Pinter ya. Jadi orang tua juga semangat. Yang beli juga orang tua semangat. Mereka pilihin makanan ya, kadang-kadang ada yang kurang enak, nanti diedukasi lagi jadi yang enak atau yang pilih. Jadi mengembangkan bakat orang tua, dijual larisnya bukan main. Saya tidak tahu hanya 1 bulan atau 1,5 bulan itu tertutup bahkan lebih. Jadilah graduation di sana. Natal kemarin datang lagi PIC-nya. Miss, kami mau bikin Natal, tapi bukan Natal, outing. Kalau Natal memang di sini, bikin outing. Outingnya di sini keluar kota kan, namanya outing itu. Terus biayanya, iya, kami nombok 23 juta Miss. Tapi itu usaha kami. Waduh, saya billing 16 juta. Oke, karena kami lihat semua guru nggak ada yang mengeluh waktu graduation. Dan ternyata mereka itu kerja extra miles loh. Maksudnya enggak jam kerja tenggo, udah tenggo gitu. Enggak, mereka kerjain macam-macam karena saya juga pesan tetap sekolah, tugas harus tetap berjalan. Mereka berani nombok waktu, nombok tenaga, hebat sekali. Nah, yang ini 23 juta. Saya bilang, jadi gimana? Miss, kami sudah berdoa dan kami percaya Tuhan akan berkati. Oke, jalan. Outing Desember kemarin, sempat ke Tegal buat anak-anak kecil, ke Lembang buat anak-anak yang besar. Mereka sukacita. Duitnya sisanya jutaan. Saya pikir guru saya ini lama-lama bisa jadi bisnismen nih. Saya mesti hati-hati nih. Nanti kalau tiba-tiba mengundurkan diri semua jadi bisnismen gimana? Enggak sih. Tapi saya tetap support. Saya bilang, terus buat apa? Enggak apa-apa Miss. Semua ini kami simpan kembali untuk anak-anak. Karena nanti di tahun 2023 pasti ada ide-ide lain lagi. Oh ya, pergi ke Singapura ya. Saya belajar untuk menyemangati. Walaupun saya sendiri hatinya ketir-ketir 23 juta. Tapi mereka komitmen tidak akan minta sama yayasan. Kemarin ini kepala sekolah SMP ketularan datang. Kami mau outing. Satu anak 90.000 dananya uang kegiatan. Tapi pergi 270.000 tak berapa. Lah nomboknya berapa? Nomboknya 39 juta. Dari mana? Miss, kami sudah belajar dari yayasan. Tuhan selalu memberikan dan menutup semua kebutuhan. Kami tahu kami juga mau belajar. Oh ya, orang belajar masa saya nggak boleh. Saya bilang oke, saya blessing Anda. Dia bilang dia sudah punya sih. Kemarin ini ada basar, ada P5 sudah punya. Tapi punanya sedikit menurut saya, dari 39 juta cuma punya 5 juta. Tapi saya tidak mau mematahkan. Saya beri semangat. Saya bilang kalau ini dalam kehendak Tuhan jadi. Saya percaya Miss, saya sudah melihat begitu banyak pekerjaan Tuhan di sekolah ini. Dan kami sudah berdoa, kami sepakat dengan semua guru-guru SMP. Saya bilang oke, silahkan. Kami dari Yayasan Memblessing, saya tidak pernah meruntuhkan mereka. Apapun yang mereka lakukan,
saya menyemangati, ayo, walaupun hati saya deg-degan juga gitu. Karena ini kan guru-guru tuh bukan pebisnis. Guru-guru itu tidak punya mungkin jiwa-jiwa itu ya, mungkin ada 1-2 yang punya jiwa gitu ya. Jadi kemarin saya bisik-bisik sama guru SD, tolong nanti kasih masukan sama yang SMP ya. Mari kita belajar. Perkataan kita adalah perkataan yang memberikan semangat baru. Perkataan yang memberikan berkat buat orang lain. Berkat perkataan kita sebenarnya ujung-ujungnya adalah turun kepada kita sendiri. Wah, seneng kalau turun kepada kita karena semua ngejar buat kita. Tidak gampang. Mari kita membiasakan hidup kita selalu memberkati. Perkataan-perkataan positif. Hidup kita selalu mempermuliakan Tuhan. Ini baru cerita dengan perkataan ya. Hidup yang arif adalah hidup ketika kita nyetel lidah kita dengan perkataan-perkataan yang seturut dengan kehendak Tuhan. Memuliakan Tuhan. Karena Tuhan, walaupun itu harus menjadi sebuah korban, persembahan buat kita dengan penyangkalan apapun. Dia Allah yang tetap sama. Dari dulu sekarang sampai selama-lamanya. Kalau dia memberkati Ibu Nani, dia juga memberkati kita. Kalau dia berbuat baik atas Sekolah Terang Bangsa, dia juga akan berbuat baik atas semua keluarga yang ada di tempat ini maupun yang streaming. Allah kita adalah Allah yang ajaib. Mari kita selalu gunakan perkataan-perkataan sehat. Perkataan yang Yesus juga sudah berikan teladan ketika dia hidup di dunia ini. Dan firman Tuhan selalu menuntun kita. Dan kita membangun orang lain dengan semangat, dengan semua yang positif, dengan blessing yang terus menjadikan mereka orang-orang yang diberkati. Tuhan Yesus memberkati. Mari kita berdoa. Kami bersyukur pada pagi hari ini Tuhan. Engkau mengingatkan kami untuk bagaimana kami mengendalikan perkataan dan lidah kami Tuhan. Adalah suatu pilihan buat kami. Apakah kehidupan atau kematian yang kami gemakan. Tapi firman-Mu boleh mengingatkan kami dan kami percaya Tuhan. Bahwa kami akan disanggupkan oleh kekuatan Roh-Mu. Untuk menjadikan pilihan-pilihan perkataan kami adalah pilihan-pilihan yang tepat sasaran, yang seperti apa yang Engkau mau. Mari Tuhan, Engkau sendiri yang terus mengingatkan, Roh Kudus yang terus mengingatkan dan menolong kami, supaya perkataan kami adalah perkataan yang terus menghasilkan kemuliaan buat nama Tuhan. Bapa di surga, kami berdoa pada pagi hari ini, kami percaya Tuhan, kami bagian dari bangsa ini yang juga Engkau rindukan untuk kami berdiri atas bangsa Indonesia. Biarlah perkataan kami terhadap pemimpin-pemimpin bangsa kami ada perkataan-perkataan yang memberkati atas bangsa kami ini Tuhan. Dalam segala kekurangan dan kelemahannya kami boleh memblessing dan senantiasa berdiri untuk berkat turun atas bangsa ini. Kami percaya Tuhan, Bapak Presiden Jokowi dan seluruh para menteri kabinet Indonesia Maju dan juga semua aparat dari pusat sampai ke daerah. Mereka semua adalah pemimpin-pemimpin yang sudah Engkau pilih. Dan biarlah jadikan mereka pemimpin-pemimpin yang handal, yang bertanggung jawab, yang benar-benar boleh Engkau pakai untuk menjadikan Indonesia menjadi Indonesia maju. Dan kami percaya Tuhan, mereka pemimpin-pemimpin yang harus kami hormati, namun juga pemimpin-pemimpin yang harus kami doakan. Dengan mulut bibir kami biarlah kami boleh menjadi berkat atas setiap pemimpin-pemimpin kami. Suka atau tidak suka, menjadi korban yang memuliakan Engkau. Sebab kami tahu Engkau izinkan segala sesuatu boleh terjadi. Namun kami percaya Tuhan, dengan satu pengharapan yang akan menjadi milik kami Tuhan. Pengharapan atas bumi Indonesia menjadi negara yang terhormat, menjadi negara yang diberkati, bahkan menjadi berkat, menjadi lumbung dunia. Di mana Indonesia dengan segala kekayaan-kekayaan alam, baik yang sudah ditemukan maupun yang belum, baik yang saat ini sudah dikelola maupun yang belum, Tuhan akan munculkan pada waktunya dan menjadi berkat bagi dunia. Dan kami percaya Engkau sedang persiapkan satu generasi-generasi yang bertanggung jawab, yang akan dapat mengelola setiap berkat di bumi Indonesia dan menjadikan Indonesia menjadi umat kesayangan Tuhan. Terima kasih Bapa, biar roh takut akan Tuhan melanda,
melawat akan bangsa kami. Bangsa kami menjadi umat-umat yang mengenal Engkau Tuhan. Menjadi umat yang selalu mencari Engkau. Karena hadirat Tuhan akan memenuhi seluruh Indonesia. Terima kasih Bapa, kami mengucap syukur dan kami percaya Engkau tetap ada dan selalu ada buat kami, buat bangsa ini. Terima kasih Bapa. Biar saat ini juga Engkau siapkan kami senantiasa. Firman-Mu Engkau meteraikan untuk menjadi bagian dalam hidup kami. Sehingga kami hidup oleh karena firman yang terus berbicara kepada kami. Bahkan lebih dari apa yang kami dengar. Engkau menerjemahkan semua dengan hikmat, wahyu dan pengertian. Terima kasih Bapa. Pagi ini kami mau terima pengurapan yang daripadamu. Mari saudara-saudara kita bangkit berdiri. Kita akan terima pengurapan yang akan memberikan kepada setiap kami kekuatan, kemampuan, kuasa. Dan kami percaya Tuhan ada tudung perlindungan 10 lapis yang terus melingkupi hidup kami. Engkau menguasai pikiran kami Tuhan. Engkau menaungi kami dengan pernaungan-Mu yang teguh. Kami percaya Tuhan. Mata kami boleh senantiasa memandang kepadamu. Dan telinga kami condongkan untuk mendengar suara-Mu Tuhan. Dengan mulut bibir yang senantiasa menghasilkan buah-buah perkataan yang mendatangkan berkat. Baik bagi kami maupun bagi orang yang mendengarnya. Kami percaya Tuhan hati ini boleh memancarkan kehidupan. Hati yang penuh dengan kekudusan. Hati yang senantiasa Tuhan menyimpan perkara-perkara ilahi. Sehingga keluar dari mulut bibir kami kata-kata yang penuh dengan berkat. Dan segala tegar tengkuk kami, ketidaktaatan, kebebalan, biarlah itu semua sirna dari hidup kami. Oleh karena kuasa urapan-Mu yang menghapuskannya. Dan kami percaya Tuhan Engkau sendiri akan memberkati tangan-tangan kami. Apa yang kami kerjakan, apa yang kami lakukan, bagaimana kami memberkati dan menyentuh orang, maka semua orang akan terima berkat dari kehidupan kami. Kami percaya Tuhan kaki kami juga diurapi sehingga kemana kami berjalan, kami boleh tetap berjalan bersama dengan Engkau di jalan-jalan yang sudah Engkau tetapkan. Terima kasih Bapak, kami mengucap syukur dan kami percaya. Kami tetap berdoa buat gembala kami Ibu Nani Tuhan. Kami tetap percaya ada banyak hal yang sedang Engkau nyatakan dan Engkau bicarakan. Sampai kami boleh bertemu dan Engkau sendiri yang siapkan pada esok sore Tuhan. Hari Selasa kami akan memulai ibadah kebaktian to the top. Dan Engkau sendiri Tuhan yang akan menyatakan setiap kekayaan firman untuk membawa setiap kami, jemaat-Mu, baik yang ada di tempat ini maupun yang mengikuti live streaming. Semua kami akan diberkati dengan berkat itu. Terima kasih Tuhan, kami mengucap syukur dan percaya di dalam nama Tuhan Yesus kami terima berkat yang terbaik dari Bapa di surga. Kasih dari Tuhan Yesus Kristus dan persekutuan dengan Roh Kudus. Mari yang sepakat dengan saya katakan, amin. Tuhan Yesus memberkati.